Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita pada hari ini boleh berjumpa kembali dalam edisi Sarapan Rohani Jemaat GKPB Galangningnyang Abian Base. Sebelum kita memulai hari kita dengan segala tugas dan tanggung jawab kita hari ini, kita akan bersama-sama mendasari dan membekali hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Sebelum itu kita akan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami amini dan imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam istirahat kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh memulai hari yang baru, pemberian anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman. Kami mohon lawatan Roh Kudus Tuhan hadir bersama kami di tengah-tengah kami saat ini, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Daniel 7 ayat 14 dan Kolose 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan dari Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dari Kolose 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sungguh berbahagia kita semua yang senantiasa merenungkan, terlebih melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Renungan kita pada pagi hari ini, saya berikan tema kekuasaan Allah kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masih ada dalam kondisi dunia yang cukup sulit akibat pandemi COVID-19 yang masih terjadi dan entah kapan akan berakhir. Namun sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita tentu meyakini bahwa semua ini boleh terjadi, tentu ada di dalam rancangan Allah. Namun demikian kita juga meyakini bahwa Allah senantiasa mengasihi kita, sehingga kasih penyertaan dan perlindungan Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kekuasaan Allah, maka tentu saja kekuasaan yang dimiliki Allah sangat berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia yang hidup di bumi. Kekuasaan yang dimiliki oleh manusia cenderung bersifat periodik, sementara, dan sangat mudah hilang dan dilupakan. Tentu sangat berbeda dengan kekuasaan Allah yang sungguh melebihi dari apapun yang ada di dunia dan sifatnya adalah kekal untuk selama-lamanya dan tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Seperti halnya mimpi Daniel, di mana di dalam mimpinya Daniel mendapat penglihatan tentang kekuasaan dari raja-raja yang akan muncul dan berkuasa di atas bumi atau untuk pemimpin-pemimpin bangsa,
yang akan muncul dan berkuasa di bumi. Namun demikian, selain Daniel mendapatkan penglihatan lewat mimpinya tentang raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang akan muncul dan memimpin dunia, Daniel juga melihat tahta yang paling mulia yang disebutkan yang lanjut usia, duduk di atasnya dan berkuasa menaklukkan keempat binatang-binatang yang muncul dalam mimpinya Daniel. Segala suku bangsa akan mengabdi kepada yang tertua, dikatakan dalam mimpi tersebut. Kerajaan dan kuasaannya kekal untuk selama-lamanya. Tentu saja yang dimaksud dengan yang lanjut usia di sini adalah Allah itu sendiri, sedangkan anak manusia itu adalah putra Allah, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang juga akan datang ke dunia dan memimpin bangsa-bangsa yang ada di dunia. Di dalam kekuasaannya yang kekal tersebut, Yesus Kristus datang ke dunia untuk melepaskan orang-orang percaya dari kuasa-kuasa kegelapan melalui karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus sendiri di kayu salib. Ia turun ke dalam kerajaan maut di dalam kematian dan mengalahkan kekuasaan maut tersebut melalui kebangkitannya. Kebangkitan Kristus ini membuktikan bahwa kuasa Allah itu adalah kekal, yang juga berdampak menghidupkan dan memerdekakan orang-orang yang percaya sehingga mereka mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Karena kuasanya yang kekal ini juga kita dapat percaya kepada Allah melalui putranya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan juga melalui karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan bagi orang percaya jauh lebih tinggi, lebih kuat dari segala kuasa yang ada di bumi. Dan musuh-musuh telah diletakkan di bawah kakinya. Ingatlah, mari kita bersama-sama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, sungguh kami bersyukur dan bersuka cita. Firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami ya Bapa, apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kami, segala kuasa-kuasa yang ada di sekitar kehidupan kami, kuasa penyakit, kuasa ketakutan, dan yang lain sebagainya, tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu kekal ya Tuhan, kuasa-Mu mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Karena Tuhan, sungguh kami percaya tidak ada alasan bagi kami untuk khawatir, untuk takut menghadapi segala kuasa yang ada di bumi ini, karena kuasa-Mu jauh lebih kuat, lebih tinggi, lebih memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini Engkau berkenan urapi di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami, dan sungguh Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu, kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami di dunia ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, seraya menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tuntunan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjalani kehidupan hari ini dalam keyakinan kita bersama bahwa kuasa Allah sungguh ada di dalam kehidupan kita dan lebih kuat, lebih tinggi dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.